Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil yang pada sesi kali ini akan belajar materi SKI yang berjudul Wali Songo. Sebelumnya akan saya bahas tentang tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Jadi sejarah perkembangan agama Islam di Nusantara tidak lepas dari peranan 9 orang yang sampai sekarang disebut Wali Songo. Wali artinya penghulu agama dan Songo artinya 9. Jadi Wali Songo berarti 9 orang wali. Ya. Wali Songo itu terdiri dari yang pertama Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nah, itulah 9 wali yang dikenal sampai sekarang. Yang pertama, Sunan Gresik atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim As-Samarkandi. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, sekitar awal abad 14 yang lalu. Dia juga disebut Syekh Maghribi atau Jumadil Kubro, dan ada juga yang menyebut sebagai kakek bantal. Akan tetapi masyarakat Jawa mengenalnya dengan nama Sunan Gresik. Beliau bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai. Namun pada tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim mulai hijrah atau pindah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah meninggalkan keluarganya, beliau hijrah di Pulau Jawa. Daerah yang pertama kali disinggahinya adalah daerah Sembalo. Daerah ini masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang disebut daerah Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Itulah daerah kekuasaan atau daerah sasaran dakwah Maulana Malik Ibrahim pertama kalinya. Metode dakwah yang digunakan oleh Maulana Malik Ibrahim. Pertama kali yang dilakukan ketika sampai ke daerah dakwahnya atau daerah Sembalo pada waktu itu, beliau melakukan kegiatan berdagang, yaitu dengan cara membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Nah, dari proses jual beli seperti ini disisipi dengan kegiatan menyebarkan agama Islam. Nah, selain itu, Maulana Malik Ibrahim juga membuka pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar, yaitu dengan bantuan doa-doa dari Al-Quran dan ramuan dedaunan serta akar-akaran. Di samping itu, Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam, ya, merangkul masyarakat bawah yang disisihkan dalam kasta agama Hindu. Kemudian karena
setiap hari berkumpul dengan kasta yang disisihkan tersebut atau kasta paling bawah, sehingga mendapat perhatian, mendapatkan tempat di hati masyarakat sekitar tersebut, yang pada waktu itu sedang dilanda krisis ekonomi dan perang saudara di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, seperti itulah yang digunakan oleh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam dengan cara mendekati hati masyarakat tersebut sehingga mau untuk masuk Islam. Dalam berdakwah, Sunan Gresik atau disebut Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, surat An-Nahl 125, yang artinya hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah atau kebijaksanaan dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog atau bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Beliau pun menjelaskan dalam Islam tidak ada yang namanya kasta, tidak ada perbedaan sosial antara satu orang dengan yang lain, antara pejabat dengan rakyat biasa. Ia menjelaskan bahwa setiap manusia setara di mata Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Oleh karena itu, semakin lama, semakin dipercaya oleh masyarakat tersebut. Apalagi masyarakat sedang dilanda krisis ekonomi akibat perang saudara di Majapahit. Sehingga pengikut kakek bantal pun atau Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik setiap hari bertambah banyak penduduk yang berbondong-bondong berguru kepadanya. Dan demikian sempurnalah kekuasaan atau hegemoni Sunan Gresik untuk meluruskan akhlak masyarakat. Kemudian beliau membangun dan menata tempat belajar agama Islam, yaitu dengan cara mendirikan pesantren dan membangun masjid, yaitu Masjid Pasucinan di Desa Pasucinan, Leran, Kecamatan Manyar. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik atau kakek bantal, beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Demikianlah biografi, strategi dakwah, metode dan yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Demikian pelajaran pada hari ini. Selanjutnya mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.